Baik, selamat datang pada video kami. Pada video ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi berbasis database. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Maestra Ulatama, NIM saya 2415091010. Perkenalkan, nama saya Tresna Aditya Juwarta dengan NIM 2415091059. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Raditya Wadananta, NIM 241-509-1121. Baik, langsung saja kita lanjutkan dengan materinya. Untuk laporan ini, kami memilih tempat yaitu usaha warung sembako yang masih menggunakan sistem pencatatan manual. Usaha warung yang kami kunjungi bernama Warung Sembako AP, terletak di daerah Banyuning, Singaraja. Pada warung ini menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, snack, dan juga air mineral. Kami mewawancarai Ibu Tari selaku pemilik dari warung sembako tersebut. Dalam wawancara, kami bertanya tentang sistem penjualan, bagaimana Bu Tari mendapatkan stok barangnya, dan bagaimana Bu Tari mencatat hasil penjualannya. Dari hasil wawancara tersebut, ternyata benar Bu Tari masih menggunakan sistem pencatatan manual berupa nota. Setelah kami wawancarai dan kami rasa data yang kami dapatkan sudah cukup, kami langsung menulis hasil wawancaranya dan menyusun laporan rancangan sistem basis data ini. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskannya. Jadi, dari hasil wawancara tersebut, kami mengetahui bahwa usaha ini memberi stok barang dari suatu supplier. Kemudian dijual kembali ke orang yang langsung berbelanja maupun menyimpan barangnya di minimarket terdekat untuk dijual. Usaha ini masih menggunakan sistem manual berupa pencatatan tangan dalam bentuk nota sebagai bukti penjualannya. Sistem pencatatan manual tentu memiliki kekurangan dan rentan terhadap kesalahan. Maka dari itu, penting untuk membuat rekayasa basis data yang dapat memperbaiki kekurangan dari sistem yang masih manual ini. Lalu, ini juga ada implementasi sistem. Sistem informasi yang akan dirancang adalah sistem informasi untuk usaha warung kecil sampai menengah yang menjual sembako, snack, dan lainnya. Sistem ini dirancang untuk mengotomatisasi proses penjualan dan manajemen stok barang sembako, menggantikan sistem pencatatan manual menggunakan nota. Sistem akan mencatat fitur utama seperti manajemen data barang, supplier dan pelanggan, proses transaksi penjualan, pelacakan stok barang, dan pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan desain database-nya. Nah, pada nota tersebut masih terlihat sangat sederhana. Hanya mencantumkan tanggal, nama barang, harga satuan, subtotal, dan total pembelian. Nah, berikut ini merupakan desain ERD-nya. Jadi, dari ERD tersebut, terdapat relasi di mana staf warung memesan stok barang dari suatu supplier. Dan terdapat juga relasi antara pembeli yang membeli barang dari staf warung. Tiap entitas memiliki atributnya masing-masing. Seperti supplier memiliki ID supplier sebagai primary key, diikuti dengan atribut lainnya seperti nama supplier, telepon supplier, dan alamat supplier. Karena relasinya many to many, maka tiap relasi juga memiliki tabelnya masing-masing dengan mengambil PK atau primary key dari tiap entitas yang berhubungan. Lalu dijadikan foreign key pada tabel relasinya. Selain itu juga ditambah atribut tambahan, misalnya pada relasi pemesanan akan ditambah atribut seperti tanggal pemesanan, tanggal penerimaan, dan jumlah barang yang dibeli. Baik, jadi di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang desain tabel basis data kami. Sebelum itu, nah dari ERD ini akan terbentuk 6 jumlah tabel, di mana akan ada tabel supplier, akan ada tabel staf warung,
akan ada tabel barang, pembeli, dan juga karena relasi di sini adalah many to many, one to many, di sini juga many to many dan one to many, maka relasi ini juga akan membentuk satu tabel. Jadi akan ada tabel pemesanan dan ada tabel pembelian atau tabel transaksi. Berikut adalah desain tabel database-nya. Yang pertama di sini ada tabel supplier. Di sini ada primary key-nya ada ID supplier, ada nama supplier, telepon supplier, alamat supplier. Nah, bentuknya ini sudah 3NF karena setiap atribut fully dependency dengan ID supplier tanpa ada partial dependency ataupun atribut yang ketergantungan dengan atribut lainnya. Kemudian tabel staff, ada ID staff, nama staff, telepon staff, alamat staff. Di sini juga sudah 3NF. Ada tabel barang, ada ID barang, nama barang, deskripsi dan harga barang. Di sini juga sudah 3NF. Dan ada tabel pembeli, itu ada ID pembeli dan nama pembeli. Di sini juga sudah memenuhi third normal form. Kemudian ada tabel pemesanan. Nah, di tabel pemesanan ini ada ID pemesanan, ID staff, ID supplier, ID barang, jumlah, tanggal pembelian, dan tanggal penerimaan. Di tabel ini masih dalam bentuk 1NF atau first normal form. Mengapa? Karena di sini atribut jumlah, atribut bukan kunci yaitu jumlah, ini tidak secara langsung dipengaruhi oleh ID staff dan ID supplier. Atribut jumlah ini hanya dipengaruhi oleh ID pemesanan dan juga ID barang. Maka dari itu kita harus mengeluarkan tabel jumlah ini menjadi suatu tabel baru. Jadi pada 2NF-nya ID pemesanan, ID staff, ID supplier, dan ID item itu hanya mempengaruhi tanggal pembelian dan tanggal penerimaannya. Dan di mana kita akan mengeluarkan jumlah, yaitu ID pemesanan dan ID item itu mempengaruhi jumlah. Maka akan terbentuk dua tabel dari satu tabel pemesanan ini. Yang pertama ada tabel pemesanan, yaitu ID pemesanan, ID staff, ID supplier, ID barang, tanggal pembelian, dan tanggal penerimaan. Dan ada terbentuk satu tabel baru, yaitu namanya tabel detail pemesanan, di mana di sini ada ID detail pemesanan, ID barang, dan ID jumlah barangnya. Nah, dua tabel ini sudah dalam bentuk third normal form karena tidak ada atribut yang bukan kunci yang berpengaruh dengan atribut bukan kunci lainnya. Karena itu sudah terbentuk third normal form. Kemudian ada tabel pembelian atau transaksi. Di tabel ini ada ID transaksi, ID staff, ID pembeli, ID barang, tanggal pembelian, jumlah pembelian, subtotal, dan juga totalnya. Nah, tabel ini juga masih dalam bentuk first normal form. Mengapa? Karena atribut jumlah pembelian dan subtotal ini tidak dipengaruhi oleh ID transaksi, ID staff, ID pembeli, ID barang, namun hanya oleh key ID transaksi dan juga ID barang. Maka dari itu kita harus mengeluarkan kedua tabel ini, tabel jumlah pembelian dan subtotal ini, ke tabel baru. Nah, untuk bentuk second normal formnya, di sini ada ID transaksi, ID staff, ID pembeli itu mempengaruhi tanggal pembelian dan totalnya. Dan ID transaksi dan ID barang itu mempengaruhi jumlah pembelian dan subtotal. Maka dari itu kita harus pisah. Maka akan terbentuk dua tabel seperti ini. Pertama ada tabel transaksi, di mana ada ID transaksi, ID staff, ID pembeli, tanggal pembelian, dan totalnya. Kemudian juga ada tabel detail transaksi, yaitu ada primary key sebagai ID detail transaksi, ada ID transaksi, ID barang, jumlah pembelian, dan subtotalnya. Dan kedua tabel ini juga sudah dalam bentuk third normal form, baik tabel transaksi dan tabel detail transaksi, karena tiap atribut bukan kunci yang ada di tabel tersebut tidak berpengaruh atau dependensi dengan atribut bukan kunci lainnya. Jadi sudah memenuhi third normal form. Kemudian berikut adalah desain relasi antar tabel yang kami buat. Di sini ada 6 tabel seperti yang sudah kami buat tadi, di mana ada master tabelnya itu ada supplier, barang, staff, dan pembeli dengan masing-masing primary key-nya dan atributnya. Di sini ada primary key ID supplier, ada primary key ID barang, ada primary key ID staff, dan juga ada primary key ID pembeli. Juga ada nama supplier, telepon, alamat supplier, dan atribut-atribut lainnya. Di sini ada tabel relasinya. Ini ada tabel pemesanan dan tabel transaksi, di mana primary key-nya adalah ID pemesanan dengan foreign key yang diambil dari master table tadi. Itu ada ID staff diambil dari tabel staff, primary key tabel staff,
dan juga ada ID supplier diambil dari tabel supplier, dan juga ada ID barang yang diambil dari tabel barang. Karena dia mengambil primary key dari tabel lain, maka dia akan terbentuk sebagai foreign key. Sama juga pada tabel transaksi, sini ada primary key ID transaksi dan mengambil primary key dari tabel lain. Sini ada ID staff, ada ID pembeli, ID barang dari masing-masing tabel mereka, dan juga menjadi foreign key. Jadi kurang lebih begitu hasil laporan penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami ucapkan sekian, terima kasih.